kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Di antara kenikmatan itu adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah kepada musim-musim ketaatan, yang itu tentunya Masya Allah adalah merupakan sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dengan adanya musim-musim itu, kita bisa semakin mendulang pahala amal. Dengan adanya musim-musim tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita pahala yang besar, yang tentu itu merupakan bekal menuju kehidupan akhirat. Kita baru selesai dari musim ketaatan yang agung, itu bulan Ramadan. Bulan yang berkah, yang Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang diturunkan kepadanya di dalamnya Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan di bulan Ramadan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Yang pertama, di bulan Ramadan dibukakan padanya pintu-pintu surga dan ditutup darinya pintu-pintu api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," apabila malam pertama dari bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga akan dibuka. "Wa ghulliqat abwabun niran," dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Masya Allah. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan itu akan dibelenggu, kata Rasulullah SAW. Di antara kebaikan di bulan Ramadan, di mana 3 pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikutip Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis itu hasan sahih, dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, "Mau, hai Rasulullah." Apa itu pintu-pintu kebaikan? Yang pertama, kata Rasulullah, as-saum, puasa. Kata Rasulullah, as-saumu junnah, saum itu perisai. Ya junnu bil abdu minan nar, dimana dengan saum itu seorang hamba memperisai dirinya dari api neraka. Yang kedua, pintu kebaikan itu apa? Was-sadaqah, sedekah. Ya Rasulullah katakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan apa? Api. Pintu yang ketiga, was-salatur rajul fi jawfil lail, dan salat seseorang di waktu malam. Berarti kebaikan yang sangat banyak itu
Kalau kita hitung kebaikan sangat banyak sekali. Ternyata pintu-pintu kebaikan itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Saum. Yang kedua sedekah. Yang ketiga salat lail. Berarti kalau kita memiliki 3 pintu ini, terbuka kepada kita kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya Allah akan mudahkan kita kepada kebaikan tersebut. Di bulan Ramadan 3 pintu ini ada. Setiap hari kita berpuasa tidak? Berpuasa. Setiap hari kita sholat tarawih, alhamdulillah. Kita pun dianjurkan di bulan Ramadan untuk apa? Sedekah, masya Allah. Maka kalau antum, masya Allah, siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, ditambah lagi dengan sedekah, berarti 3 pintu kebaikan itu sudah kita miliki, alhamdulillah. Di antara kebaikan Ramadan, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, apa? Dan hadis dalam riwayat Al-Bazzar, Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannah ghurafan. Di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yura dhuhuruha min butuniha. Bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya, dan bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Ini kamar VIP ini ya, kamar istimewa. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Untuk siapa kamar itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Ini lafaz Al-Bazzar. Kamar-kamar itu kata Rasulullah untuk orang yang memperbagus ucapannya, untuk orang yang suka memberikan makan fakir miskin, untuk orang yang senantiasa berpuasa, dan untuk orang yang sholat malam di saat orang-orang yang sedang tidur pulas. Di bulan Ramadan 4 perkara ini dianjurkan, saudaraku. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berkata-kata yang baik. Sampai-sampai kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar, kita disuruh mengatakan apa? Saya sedang berpuasa. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memberikan makan, apalagi makanan kepada orang yang berpuasa, Pak. Masya Allah. Pernah dengar tidak hadis ada seorang wanita pelacur yang dia itu memberikan minum kepada anjing yang kehausan? Gara-gara itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberikan minum kepada anjing yang kehausan saja sudah menggugurkan dosa, bagaimana kalau kita memberikan minum kepada orang yang berpuasa? Lebih besar lagi, subhanallah. Makanya subhanallah, Ramadan ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudaraku. Musim ketaatan yang tidak ada kita temukan kecuali di bulan Ramadan. Kita lihat kaum muslimin di bulan Ramadan itu mereka kembali kepada Allah. Mereka berpuasa, mereka salat tarawih, mereka berusaha ya semaksimal mungkin untuk menjaga puasa mereka. Alhamdulillah, saudaraku sekalian. Makanya kalau kita lihat, kita pikirkan, kita cerna, demi Allah, Ramadan ini adalah musim yang sangat agung, nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang merasakannya tentunya. Adapun orang yang tidak merasakannya, ya dia tidak akan merasa bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai musim ketaatan yang disebut dengan bulan Ramadan, masih banyak musim-musim yang lain. Sekarang kita di bulan apa? Syawal.
Di bulan Syawal ternyata di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah anjurkan. Apa di antaranya? Puasa 6 hari Syawal. Rasulullah SAW sabda, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia ikuti dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa sebulan penuh. Sebagian ulama berkata, orang yang di bulan Syawalnya berpuasa, semoga itu bertanda amalan di bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata para ulama, kebaikan itu biasanya melahirkan kebaikan lagi. Kebaikan itu biasanya akan menjerumuskan kita kepada kebaikan yang lain. Maka kalau setelah bulan Ramadan ternyata kita Masya Allah berpuasa 6 hari Syawal, berarti alhamdulillah amal ketaatan kita membuahkan hasil seperti itu. Setelah bulan Ramadan ternyata kita masih tetap menjaga puasa sunnah, masih menjaga sholat malam kita, masih menjaga baca Quran kita, alhamdulillah. Siapa di antara antum yang kemarin bulan Ramadan khatam Quran sekali? Ada? Ada? Hah? Atau mungkin rata-rata 2 kali? Hah? Masya Allah. Nah, sebetulnya bulan Ramadan ini akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan ia adalah seperti madrasah. Di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan, amalan yang sudah kita biasakan itu seharusnya menjadi kebiasaan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita habis selesai bulan Ramadan baca Quran selesai. Selesai bulan Ramadan sholat tahajud pun selesai. Selesai bulan Ramadan puasa pun selesai. Ini namanya apa? Mengurai kembali pintalan yang sudah kita pintal dengan kuat. Sementara Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghuzlaha. Kamu jangan seperti wanita yang sudah memintal dengan kuat lalu ia urai sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita seperti itu. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Maka di bulan Syawal ada musim ketaatan. Setelah bulan Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Ini bulan disebut bulan apa? Bulan haram. Di bulan haram tersebut amalan dilipat gandakan tidak Pak? Dilipat gandakan. Kata para ulama, amalan apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalan tersebut pahalanya apa? Dilipat gandakan. Masya Allah. Demikian pula perbuatan zalim di bulan-bulan haram dilipat gandakan tidak? Dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Coba, menzolimi diri sendiri itu haram di setiap bulan. Tapi Allah mengkhususkan di situ jangan menzolimi diri sendiri di bulan-bulan haram. Artinya perbuatan zolim di bulan itu dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat perempuan yang cantik di jalan di bulan Syawal dengan di bulan Dzulqa'dah, dosanya beda loh.
Ya. Di bulan Syawal misalnya Allah tulis 1. Di bulan Dzulqa'dah ditulis 1 tapi sebesar ini. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kezaliman di bulan-bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum berkata dusta di bulan selain bulan haram mungkin nilainya ya seperti biasa. Tapi kalau di bulan-bulan haram itu beda. Nah, di bulan-bulan haram ini kesempatan lagi Allah berikan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala supaya amalan ketaatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dari 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di sana ada 10 awal bulan Dzulhijjah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Ma min ayyam al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar," atau kama qala. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah kecuali di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Berarti itu amalan yang paling hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya fathul Islam azan ya Allah. Di bulan Muharram itu pun juga bulan yang mulia sekali. Perhatikanlah saudara. Musim-musim ketaatan itu ya, ada yang berlanjut setiap hari. Ada yang berlanjut seminggu sekali. Dan ada yang berlanjut setahun sekali. Yang dimaksud oleh saya musim-musim ketaatan itulah waktu. Artinya waktu-waktu yang sangat mulia untuk kita berbuat ketaatan pada waktu itu. Sekarang kita akan bahas dulu waktu-waktu atau musim-musim ketaatan yang sangat dianjurkan di setiap harinya berjalan. Yang pertama, itu sepertiga malam disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya." Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doa. Man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, di akhir malam mendekati subuh, yang disebut dengan waktu sahar. Ini waktu sahar pun juga waktu mulia. Disebutkan dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan di surga. Sesungguhnya dahulu di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa ihsan mereka? Dahulu mereka sedikit di dunia di waktu malam, dan di akhir malam mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu yang ketiga, waktu pagi dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ini waktu yang mulia juga, waktu yang berkah. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya, bukur. Bukur itu awalun nahar, kata para ulama. Rasulullah SAW juga bersabda, "La an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajr ila tulu'i syams ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syams."
Aku duduk berzikir bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat subuh sampai matahari terbit. Lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Ini waktu yang utama. Waktu yang ketiga. Berapa? Waktu duha. Dalilnya Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah berfirman, "Wadduha wal laili idza saja." Demi waktu apa? Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan sesuatu kecuali untuk menunjukkan kepada kemuliaannya. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, wat-tin waz-zaitun, karena ternyata mulia ini. Allah bersumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Maka Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Demi waktu apa? Duha. Ini waktu utama, subhanallah. Waktu yang keberapa? Yang kelima. Ba'da asar sampai terbenam matahari. Ba'da asar sampai terbenam matahari. Ini ditunjukkan oleh yang pertama ayat. Allah bersumpah wal asr. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal asr itu demi waktu asar. Ditunjukkan juga oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakki wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Di antaranya kata Rasulullah, rajulun bay'a rajulan fi waqtil asr. Orang yang melakukan jual beli di waktu asar, fa halafa kadziban, lalu ia bersumpah palsu. Bersumpah apa? Dusta. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan akan syarafu waqtil asr, kemuliaan waktu asar. Bahkan salat asar itu disebut oleh Allah dengan salat wusta. Allah berfirman, wa qumu lillahi hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kamu salat-salat, terutama salat wusta. Rasulullah menafsirkan salat wusta itu apa? Salatul asr. Ikhwata Islam, azani Allah, ini yang berlaku setiap hari. Adapun yang seminggu sekali yaitu di hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang paling istimewa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Sayyidnya hari itu hari apa? Jumat. Masya Allah. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, khairu yaumin tala'at alai syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit di situ adalah hari Jumat. Masya Allah. Adapun yang setahun sekali bulan Ramadan, demikian pula bulan-bulan apa? Haram. Nah ini saudaraku yang berhubungan dengan musim-musim ketaatan. Pembahasan yang kedua yaitu apa amal yang paling utama di musim-musim ketaatan itu. Setelah kita mengetahui musim-musim ketaatan dan waktu-waktu yang sangat mulia untuk berbuat ketaatan, maka kita penting Pak untuk mengetahui amal apa yang paling utama di saat itu. Ya. Di bulan Ramadan, apa amal yang paling utama? Setelah puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan sudah sepakat semua Pak, itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya maksud adalah amalan selain bulan puasa itu. Selain apa? Puasa Ramadan. Apa itu? Apa? Baca Quran. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Membaca Quran atau menuntut ilmu?
baca Quran lebih utama. Makanya saya merasa heran di waktu sebagian ikhwah itu ya, di bulan Ramadan malah sibuk ngaji, kajian. Itikaf pun kajiannya banyak, Pak. Padahal kalau kita melihat perbuatan salafus saleh, mereka di bulan Ramadan itu khusus baca Quran sudah. Imam Malik kalau datang bulan Ramadan kajian hadisnya libur. Beliau khususkan untuk baca Quran. Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan kajian libur. Beliau khatam Quran setiap hari. Demikian pula salafus saleh, ikhwatul Islam azan ya Allah wa ya. Maka ketika kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu amal yang paling utama di bulan Ramadan, kita dahulukan dong. Makanya salah besar kalau ada orang ternyata menuntut ilmu kan pahalanya besar sekali. Betul. Tapi khusus di bulan Ramadan membaca Quran lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Quran ini yang mana yang lebih utama? Memperbanyak atau mentadaburi? Pada asalnya mentadaburi lebih baik, tapi khusus di bulan Ramadan tidak. Kenapa? Karena kalau kita melihat perbuatan salafus saleh, mereka lebih memperbanyak baca Quran. Imam Syafi'i khatam setiap hari. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi juga khatam setiap hari. Dan para ulama di zaman terdahulu mereka berlomba-lomba memperbanyak mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya kalau antum khatam di bulan Ramadan enggak khatam, waduh keterlaluan. Kemana aja? Habis buat main Facebook Ustaz. Loh kan ini berdakwah Ustaz. La ilaha illallah. Habis main WhatsApp Ustaz. Habis apa lagi? Tidur Ustaz. Tidur kan ibadah. Dhaif itu hadisnya Pak. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Amal di membaca Al-Quran itu sangat ditekankan di bulan apa? Ramadan. Di malamnya ditekankan untuk qiyamul lail. Qiyam apa? Lail. Rasulullah sabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Masyaallah. Apalagi amalan yang utama di bulan Ramadan, Pak. Yang ketiga, sedekah. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan apa? Ramadan. Ketika ia bertemu dengan Jibril. Masya Allah. Maka dari itu ya akhir Islam, saudara-saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini yang kemarin, bergembira, berbahagialah antum yang banyak baca Quran. Alhamdulillah. Berbahagia antum yang Masya Allah banyak bersedekah walaupun setiap harinya cuma 1.000 perak. Alhamdulillah. Ini bulan Ramadan. Kemudian di bulan-bulan haram, amalan yang paling utama apa? Yang pertama, saum. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan siyami syahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan itu berpuasa di bulan Muharram. Ada dua pendapat ulama tentang makna hadis ini. Makna yang pertama adalah yang dimaksud bulan Muharram di sini itu bulan-bulan haram semuanya, karena ia adalah bulan yang mulia. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan bulan Muharram di sini itu bulan Muharramnya. Ya. Dan dua-dua pendapat ini saya lihat ya tidak bertabrakan, karena yang satu khusus, yang satu umum. Maka dari itu
Kalau kita memperbanyak berpuasa di bulan-bulan haram, maka itu lebih utama, baik insya Allah. Apalagi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kedua, haji dan umroh. Iya. Bulan haji dimulai bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bagi yang mampu. Kemudian akhwal Islam, di 10 awal Dzulhijjah, amal yang paling utama apa? Zikir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi, Abu Hurairah dan siapa? Abu Dzar pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir. Maka orang-orang pun bertakbir mengikuti dengan takbirnya mereka berdua. Di hari-hari itu dianjurkan untuk banyak-banyak apa? Berzikir, bertakbir. Berarti amalan yang paling utama di 10 awal bulan Dzulhijjah itu apa? Zikir. Maka ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Daripada membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lebih utama daripada puasa sunnah. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama, apakah dianjurkan puasa sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah atau tidak? Sebagian mengatakan tidak. Berdasarkan riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim, ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumu syahra qat. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis Ummu Salamah, namun hadis Ummu Salamah ini diikhtilafkan apakah dhaif atau hasan. Syekh Albani yang lebih condong menghasankannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Perkataan Aisyah itu menunjukkan Pak bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW berpuasa di awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebab kalau Rasulullah membiasakannya di 10 dari tanggal 1 sampai 9 puasa, pasti Aisyah tahu dong. Kalau Rasulullah lakukan itu tiap tahun. Tapi ketika Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah, itu menunjukkan bukan kebiasaan beliau shalawatullahi alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah. Sepertiga malam terakhir, apa amalan yang paling utama? Salat. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di waktu akhir malam, yaitu sahar, apa yang paling utama Pak amalan pada waktu itu? Istighfar. Karena Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar yaitu akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, apa yang paling utama Pak? Berzikir. Zikir pagi dan petang itu Pak sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan diantaranya, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang. Ya. Allah juga berfirman, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di saat sore dan juga saat apa? Pagi hari. Maka dari itu ya akal Islam, Rasulullah SAW memberikan pahala yang besar bagi orang yang berzikir setelah selesai salat subuh sampai terbit matahari. Dalam hadis yang hasan dari Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda apa? Kata Rasulullah SAW, man shallal fajr fil jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma jalasa fi majlisi, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya, yadhkurullaha ta'ala, dia terus berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, sampai matahari apa? Terbit.
Tsumma shalla raka'atain, kemudian ia salat 2 rakaat, maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umroh. Alhamdulillah. Tapi di waktu itu waktu yang sangat paling utama untuk apa? Berzikir. Waktu duha. Amalan yang paling utama di waktu duha apa? Ada 2. Yang pertama mencari rezeki. Ya. Karena kata para ulama, waktu duha itu waktu dibagi-bagikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling berkah untuk mencari rezeki di awal duha. Maka dari itulah ya, kalau antum mau cari rezeki, berdagang dan yang lainnya, mulai dari awal waktu duha. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ya, dia meriwayatkan hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu bukur. Bukur itu awal siang. Apa kata sahabat ini? Maka aku mengirim barang daganganku di awal siang, di waktu bukur itu. Maka aku pun menjadi kaya raya. Allah berkahi, Masya Allah. Pernah suatu ketika Al Hasan Al Basri melihat ada orang yang tidur di waktu duha, dibangunkan dan berkata, subhanallah, kamu tidur di waktu yang Allah membagi-bagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Pergi kamu usaha. Yang kedua, sholat duha. Namun sholat duha itu Pak, waktu yang paling utamanya kapan? Di saat telah terik matahari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa waktu sholatul awwabin hina tarmidul fisal, sholat orang-orang awwabin yang kembali kepada Allah itu di saat anak unta sudah mulai kepanasan. Kapan? Sekitar jam 10-an lah Pak. Jam 10, jam 11 sudah mulai panas, terik. Maka di saat itu akal Islam itu waktu yang paling utama untuk apa? Salat duha. Alhamdulillah. Dan keutamaan salat duha luar biasa. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu hadis, ya, bukan dalam hadis, Rasulullah mengirimkan pasukan dan ternyata pasukan itu pulangnya cepat. Ghanimahnya banyak lagi. Lalu ada seorang sahabat berkata, bah, hebat sekali pasukan ini. Sudah pulangnya cepat, ghanimahnya banyak. Apa kata Rasulullah? Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih cepat pulangnya dan lebih banyak ghanimahnya? Apa itu ya Rasulullah? Itu seseorang berwudu di rumahnya. Lalu ia pergi ke masjid untuk sholat duha. Maka ia pulang membawa ghanimah yang lebih banyak dari itu. Ini menunjukkan sholat duha yang paling utama di mana? Di masjid. Sebutkan dalam hadis yang lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, siapa yang pergi ke masjid untuk sholat duha, pulang membawa pahala seperti pahala umroh. Anjib kan? Luar biasa. Sementara selama ini sholat duha di mana? Ternyata yang lebih utama sholat duha di mana Pak? Di masjid. Berarti ini pengecualian dari sholat sunnah yang dianjurkan di mana? Di rumah. Dikecualikan dari sholat sunnah adalah sholat duha, karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa sholat duha yang paling utama di mana? Ya, yang paling utama itu di masjid. Ikhwatul Islam azani Allah. Sebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, setiap pagi ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekah. Dan satu riwayat yang lain, hendaklah kalian setiap hari bersedekah 360 kali. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang di antara kami yang mampu bersedekah setiap hari 360 kali? Apa kata Rasulullah, jika kalian tidak mampu, maka itu sudah dicukupi dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha ini sudah mencukupi 360 sendi.
yang harus dipenuhi apa? Sedekahnya, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Tapi terjadi ikhtilaf para ulama, apakah salat duha ini disyariatkan setiap hari boleh? Ataukah jarang-jarang? Atau kapan? Menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang saya pilih boleh dilanggengkan setiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, demikian pula Abu Dzar, jangan tinggalkan salat duha setiap hari 2 rakaat. Kalaulah itu tidak boleh dilanggengkan, tentu Rasulullah tidak akan memberikan wasiat seperti itu. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Kemudian di akhir waktu duha mendekati zuhur, ada amal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidur siang, yang disebut dengan qailulah. Qailulah itu waktunya sebetulnya sebelum zuhur, Pak. Waktunya sebelum apa? Zuhur. Kecuali di hari Jumat, para sahabat menjadikan qailulahnya setelah Jumatan. Adapun selain hari Jumat, mereka biasanya melakukannya sebelum sholat zuhur. Kata Rasulullah apa? Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah, qailulah lah, karena setan tidak tidur siang. Kebanyakan kita kan jadinya kayak setan, nggak tidur siang. Tapi gimana lagi Ustaz? Masa saya lagi kerja harus tidur siang? Kan nggak boleh. Ya udah, nggak masalah. Kalau memang ada sesuatu yang lebih penting dari itu, yang lebih besar maslahat. Tapi subhanallah Pak, saya membaca sebuah artikel di internet. Di Inggris itu mereka mengadakan sebuah penelitian tentang khasiat tidur siang. Ternyata tidur siang itu khasiat buat kesehatannya luar biasa, Pak. Menurut versi mereka, tidur siang itu bisa menambah umur, menjaga kemudaan, mencegah stroke dan stres, dan banyak lagi yang lainnya. Ternyata yang pertama kali menganjurkan tidur siang Islam. Islam menganjurkan tidur siang. Ikhwatul Islam azani Allah. Kemudian waktu dari asar sampai maghrib, maka amal yang paling utama apa? Zikir. Ba'da asar sampai maghrib itu waktu yang apa? Amal yang paling utama adalah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca zikir pagi dan petang, bukan? Iya. Sekarang waktu antara maghrib dan isya, amalan yang paling utama apa? Amalan yang paling utama antara waktu maghrib dan sampai isya apa? Memperbanyak sholat. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah Rasulullah SAW memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Dalam satu riwayat dikeluarkan At-Tabari dalam tafsirnya dari Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik berkata menafsirkan firman Allah dalam surat Az-Zariyat tadi. Coba panitianya tolongnya itu anak-anaknya jangan sampai mengganggu, jerit-jerit. Panitianya mana ini? Tolong ibu-ibu jangan dibiarkan anaknya menjerit-jerit, mengganggu kajian. Sampai mana tadi, Mas? Oh ya, Imam At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, ketika Anas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu sedikit tidur di waktu malam. Kata Anas, kanu yusalluna bainal maghrib wal isya. Maksud ayat ini yaitu mereka sholat antara maghrib dan isya. Tapi ini menunjukkan saudaraku, amalan yang paling utama antara maghrib dan isya itu memperbanyak apa? Sholat. Setelah isya, amalan yang paling utama apa?
Tidur. Karena Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan tidak menyukai ngobrol setelah Isya. Setelah Isya makruh ngobrol-ngobrol, tidak ada manfaatnya. Apalagi nonton Piala Dunia. Sekarang kan lagi ramai nih Pak Piala Dunia ini, Masya Allah. Ya. Setelah Isya itu dianjurkan udah tidur, istirahat, selesai sudah. Dan kebiasaan ini banyak diselisih oleh kita, oleh kaum muslimin sendiri Pak. Banyak pemuda-pemudi mereka lebih suka untuk begadang sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 12. Akhirnya kalau sudah begadang sampai jam 11, jam 12 untuk tahajud berat tidak Pak? Berat sekali. Makanya di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW tidur di awal malam, ada dua hikmah. Hikmah yang pertama, hikmah yang bersifat apa? Ibadah. Supaya kita bisa bangun sholat malam. Hikmah yang kedua berhubungan dengan kesehatan. Ya. Para tabib Cina, kalau antum pernah belajar tabib Cina, ya, kedokteran Cina, mereka mengatakan bahwa jam 9 malam itu awal malam dan harus istirahat. Menurut mereka, orang-orang Cina itu, makan malam itu tidak boleh lebih dari jam 7. Lebih dari jam 7 sangat tidak baik untuk kesehatan. Kalau kita dapatkan perbuatan Rasulullah ternyata benar. Rasulullah SAW itu makan malamnya itu kalau nggak sebelum maghrib, setelah maghrib. Ya. Sementara kita jam 9 malam, jam 10 malam nungguin nasi goreng lewat. Sudah begitu begadang ngobrol nggak ada manfaatnya sana sini, kecuali untuk kajian nggak masalah kata para ulama, nggak apa-apa. Adapun untuk ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, makruh hukumnya saudara-saudara. Jadi amal yang paling utama di saat itu setelah sholat Isya apa? Istirahat. Kelas. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Nah, kenalilah saudaraku amal-amal yang paling utama tersebut. Supaya apa? Supaya dengan seperti itu kita bisa mendulang pahala yang besar. Musim-musim ketaatan ini Allah berikan kepada kita sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita saudaraku sekalian. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, sebagian sahabat datang kepada Rasulullah bertanya tentang apa? Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling apa? Utama. Apa yang paling utama ya Rasulullah dari amalan ya Rasulullah? Kenapa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang paling utama, saudaraku? Itu menunjukkan kefakihan mereka. Mereka berusaha dalam beramal apa yang paling utama, itu yang mereka usahakan. Dan ternyata kata para ulama, keutamaan amal itu tidak mutlak. Terkadang suatu amal paling utama secara mutlak, tapi dalam keadaan tertentu tidak. Contoh misalnya tadi saya sebutkan, menuntut ilmu paling utama sudah, tapi di bulan Ramadan tidak lebih utama. Di bulan Ramadan yang paling utama apa? Baca Al-Quran. Baca Quran, zikir yang paling utama sudah. Tapi untuk 10 awal bulan Dzulhijjah, baca Quran tidak lebih utama. Justru yang paling utama apa? Zikir, takbir, tahlil, tahmid, ya, Masya Allah. Di saat waktu-waktu tertentu kita harus tahu Pak, kapan di waktu itu amal yang paling utama. Sehingga pada waktu itu tidak salah kita ya akhwat Islam, ya di dalam beramal akhwat Islam azan ya Allah. Nah tentunya saudaraku, yang mempengaruhi besar kecilnya pahala itu bukan sebatas musim dan waktu saja, tapi banyak yang lainnya. Ya. Di antaranya yang mempengaruhi besar kecilnya amal apa?
keikhlasan. Yang kedua apa? Kesesuaiannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sesuai dengan sunnah Rasul dan contoh Rasulullah, maka pahalanya semakin apa? Besar. Di antaranya apalagi Pak yang mempengaruhi besar kecilnya? Iya, kesinambungan. Semakin langgeng, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apalagi Pak? Manfaatnya. Semakin bermanfaat untuk manusia, maka semakin apa? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apalagi Pak? Pengaruhnya. Semakin ibadah itu pengaruh untuk hati kita, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tujuan ibadah itu adalah untuk melahirkan apa? Ketaatan, ketakwaan. Di antaranya lagi apa? Yang mempengaruhi besar kecilnya amal? Perjuangan, mujahadah. Orang yang berinfak, tapi dia masya Allah di saat yang berat dan sangat berat untuk berinfak, di situ pahalanya jauh lebih besar. Pernah dengar tidak kisah 2 potong roti? Pernah dengar? Kisah 2 potong roti yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, di mana Ibnu Mas'ud bercerita ada seorang laki-laki yang sudah beribadah kepada Allah 60 tahun. Lalu didatangi pelacur, lalu berzina 6 hari. Setelah 6 hari berzina, dia bertaubat, sadar, pergilah dia. Lalu ia singgah di sebuah masjid, kata Ibnu Mas'ud, dalam keadaan dia kelaparan. Di saat itu kemudian ada orang yang membawakan roti dan memberikan roti kepada orang ini. Ketika dia hendak memakan roti itu, dia melihat 2 orang lain kelaparan juga. Maka dipotongnya roti itu jadi 2, dikasih dua-duanya ke dia, dia sendiri nggak makan. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, coba timbang amalan 60 hari dengan 6 hari berzina, mana yang lebih berat? Ternyata lebih berat 6 hari berzina. Lalu Allah berfirman lagi, coba timbang 6 hari berzinanya dia dengan 2 potong roti. Ditimbang, ternyata lebih berat 2 potong roti. Maka Allah maafkan dia dan dimasukkan ke surga. Masya Allah. Kenapa? Karena dia berinfak di saat dia butuh. Dan ini tidak ada orang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang dermawannya luar biasa Pak. Banyak orang berinfak itu kalau dia punya kelebihan, tapi ketika dia butuh mau berinfak, mikir 12 kali, 20 kali. Tapi di saat dia butuh, dia berinfak, maka itu pahalanya jauh lebih besar. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Karena orang yang susah dianjurkan berinfak nggak Pak? Iya. Allah berfirman, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang rezekinya dipersempit oleh Allah, hendaklah ia tetap berinfak dari apa yang Allah berikan kepada dia. Orang yang susah aja tetap dianjurkan berinfak. Dan bahkan justru di saat itu pahalanya jauh lebih besar. Ikhwat Islam, azani Allah ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya. Maka dari itulah saya ingin menyampaikan, ini adalah tujuannya. Pertama, apa tujuan saya berbicara masalah ini Pak? Yang pertama, supaya kita beramal itu dengan ilmu, bukan sebatas semangat beramal. Coba deh, kata Ibnu Qayyim, permisalannya sama dengan kuli bangunan dengan kontraktor. Kuli bangunan itu Pak, capek dia kerja Pak, bawa batu, ya, semen dan yang lainnya dari jam 5 pagi sampai jam 7 sore.
Ternyata dikasih uang per hari paling 100.000, bahkan kurang dari itu. Sementara kontraktor dia cuma nyuruh-nyuruh saja, ini nih, itu tuh, nggak boleh, ini perbaiki lagi. Tapi duitnya lebih gede nggak Pak? Duitnya lebih gede. Kenapa? Kuli bangunan bekerja dengan tenaga, sementara dia bekerja dengan ilmu. Demikian pula kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang beramal dengan ilmu, dengan sedikitnya amal dia lebih besar pahalanya dengan orang yang banyak beramal tapi tanpa apa? Ilmu. Orang yang mau bersedekah misalnya, orang yang berilmu dia akan tahu, saya mau bersedekah 10.000, bagaimana supaya pahalanya maksimal, tahu dia dengan ilmunya. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, yang penting sedekahlah, akhirnya pahalanya tidak mendapatkan besar, saudara. Ini faedah yang pertama, supaya kita beramal dengan apa? Jadi kita tahu nih, di bulan ini, waktu ini, amalan yang paling utama apa sih? Kita tahu. Supaya apa? Di waktu misalnya baca Quran yang paling utama di saat itu, kita malah sibuk dengan apa? Amalan lain yang tidak lebih utama. Akhirnya kita tidak dapat pahala yang besar. Contoh misalnya Pak, ada orang setelah selesai sholat subuh baca Quran 1 juz, yang satu lagi zikir pagi petang. Mana yang lebih utama? Ya jelas zikir pagi dan petang lebih utama. Kenapa? Karena kata para ulama, ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat lebih utama dengan ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Perhatikan ini saudaraku. Makanya dalam beramal itu penting dengan ilmu. Tahu gitu. Ada orang antara adzan dan qomat Pak, sibuk berdoa. Yang satu lagi sholat antara adzan dan qomat 2 rakaat, dan dalam sujud ia memperbanyak doa. Mana yang lebih utama? Yang satu beralasan, bukankah doa antara adzan dan qomat itu tidak akan ditolak? Ya saya memperbanyak doa. Bagus. Yang satu berkata, saya pun berdoa dalam sujud saya, bahkan bertemu 2 waktu yang mulia untuk berdoa, antara adzan dan qomat dan di saat sujud. Apa tidak lebih utama? Justru itu lebih utama. Karena Rasulullah mengatakan, wa amma sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa pada waktu itu, karena sangat dekat dijabah. Berarti berkumpul 2 waktu mustajab Pak. Waktu sujud dan waktu antara adzan dan qomat. Sementara kita Pak, sholatnya dipercepat biar bisa berdoa setelah itu. Padahal kalau kita berbanyak doa di waktu sujud atau doa sebelum salam setidaknya. Karena sebelum salam pun juga dianjurkan banyak-banyak apa? Berdoa, dan termasuk waktu mustajab. Berarti bertemu padanya 2 waktu apa? Mustajab. Orang yang berilmu, dia akan perbanyak berdoanya di waktu sholatnya itu. Orang yang kurang ilmunya, dia tinggalkan sholat sunnahnya, banyak-banyak berdoa. Ya, yang satu cuma dapat 1 waktu mustajab, yang satu dapat 2 waktu mustajab. Masya Allah, ikhwatul Islam azani Allah. Ada seorang wanita mengeluh, Ustadz, saya ini kalau habis subuh selalu digodain sama suami. Suami saya itu selalu minta, sementara saya sedang sibuk zikir pagi. Jadinya saya kesel sama suami saya Ustadz. Saya bilang ke suami, Mas, kamu itu selalu ganggu saya lagi zikir, kamu ganggu. Nah ini Pak, karena perempuan ini gak punya ilmu. Melayani suami hukumnya apa? Wajib. Zikir pagi hukumnya apa? Sunnah. Lalu dia mau mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Nah ini kebodohan.
Seharusnya melayani suami dulu. Adapun zikir paginya pilih yang paling pendek, ya, tapi utama besar. Setelah itu layani suamimu. Ikhwata Islam azan ya Allah. Nah ya akhi, terkadang kita ini harus tahu hukumnya. Wajib atau apa? Wajib, dua-duanya wajib. Dan kita harus memilih salah satunya. Maka kita lihat yang satu fardu ain, satu fardu kifayah. Mana yang lebih kita utamakan? Fardu ain daripada fardu kifayah. Kalau dua-duanya fardu ain, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya. Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, saya diwajibkan untuk ikut perang, sementara istriku pergi haji tanpa mahram. Gimana nih ya Rasulullah? Dua-duanya fardu ain buat saya. Ikut perang atau menemani apa? Istri haji." Kata Rasulullah apa? "Idhab wa hujja ma'an maratik." Pergilah temani istrimu. Kenapa? Karena menemani istri menghindarkan ia dari maksiat, dan itu lebih wajib. Ada, maaf Pak, sebagian suami berkata sama istrinya, "Ma, saya sepertinya tidak bisa menemani kamu umroh. Kamu pergi aja sendiri umroh. Saya banyak kerjaan di kantor." Saya katakan, salah besar kamu. Loh kok salah besar? Bukankah mencari nafkah wajib? Ya betul. Tapi menemani istri haji umroh wajib Pak bagi suami. Kalau memang itu umrohnya umroh wajib, atau hajinya haji apa? Wajib. Kenapa? Karena itu menghindarkan dosa dari istri kita, menghindarkan fitnah dari dia. Ikhwata Islam azani Allah. Nah ini Pak, faidahnya yang pertama, supaya kita apa? Ya, supaya kita beramal di atas ilmu. Faidah yang kedua, kenapa saya bahas ini? Supaya kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Allah juga berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam apa? Kebaikan. Bagaimana kita akan berlomba-lomba kalau kita nggak tahu ilmunya? Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita bisa berlomba. Contoh, teman antum kaya raya, bisa pergi umroh, bisa pergi haji, bisa bersedekah. Antum kere, nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa sedekah. Tapi antum ingin berlomba dengan dia. Gimana caranya ini? Dahulu di zaman Rasulullah, orang-orang fakir miskin datang ke Rasulullah SAW. "Hai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ya Rasulullah." Ya Rasulullah, orang kaya itu pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Dalam satu ayat yang lain, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, kami enggak. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada amalan yang lain. Ya. Apa kata Rasulullah? Maukah aku ajarkan, dalam satu riwayat Tirmidzi, maukah aku ajarkan kepada kamu, kalau kamu amalkan, kamu akan menyusul mereka dalam amalan. Apa itu Rasulullah? Ucapkan selesai sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Diamalkan sama orang miskin itu. Rupanya orang kaya tahu, Pak. Diamalkan sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah orang miskin ini. Ya Rasulullah, orang kaya tahu. Mendengar itu Rasulullah cuma bisa tertawa dan bersabda, "Fadlullah yu'tihi man yasha." Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi di sini Pak lihat, orang-orang miskin tetap ingin mengalahkan orang
kaya di dalam apa? Amal. Harusnya begitu kita. Kalau kita kan enggak, kita ingin menyaingi dalam dunianya. Wah, dia beli Innova. Biasa besok saya mau beli apa? Ya, Panther misalnya. Ini perlombaan yang tidak baik, Pak. Bahkan perlombaan seperti itu hanya akan bisa menimbulkan penyakit hati. Ya. Perlombaannya kaum mukminin itu, Pak, dalam amalan saleh. Al Hasan Al Basri berkata apa? Kalau kamu melihat para pemilik dunia menyaingi dunia kamu, saingi mereka dengan akhirat. Antum melihat tetangga antum bisa beli motor, Masya Allah, antum sholat tahajud. Besok tetangga bisa beli Innova, Masya Allah, tambah puasa sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan itu perlombaan kita. Perlombaan kita di situ, saudaraku sekalian. Makanya setiap kita yang kita pikirkan perlombaan amal. Sementara banyak di antara kita berlomba sebatas men-share ilmu, tapi beramalnya tidak ada. Kalau share ilmu, Masya Allah, sampai main Facebookan sampai jam 3 malam terkadang, Pak. Ada seorang akhwat, ya, telepon ke saya, Ustadz, suami saya main Facebookan sampai jam 3 malam. Kok bisa begitu, Bu? Ya, saya tegur dia, jawabannya apa? Lagi berdakwah. Dakwah sampai jam 3. Mana ada? Ya. Kata saya, jangan-jangan dia lagi main chattingan sama akhwat tuh, Bu. Perhatiin. Ternyata bener. Modus saja dakwah. Ini musibah, saudaraku sekalian. Nah ini, saudara-saudaraku sekalian, ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab sampai zuhur. Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, alhamdulillah nih. Ada? Boleh tidak gabungkan puasa 6 hari Syawal dengan puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid? Di sini terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau saya merojihkan pendapat jumhur, setahu saya itu pendapat jumhur, bahwa kalau amalan tersebut satu level, sama-sama sunnah, maka itu boleh. Rasulullah SAW bersabda, coba dengarkan. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Saya mau tanya, 6 hari itu tertentu atau boleh puasa apapun? Mutlak di situ. Berarti kalau antum niatkan puasa Senin Kamis sekaligus Syawal pun masuk dalam hadis itu. Yang penting 6 hari. Sama dengan hadis, barang siapa yang masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2. Kalau antum sholat 2 rakaat duha sudah mewakili hadis itu. Karena Rasulullah mengatakan jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kata Imam Nawawi apa? 2 rakaat duha pun masuk dalam hadis itu. Yang penting kita sholat 2. Demikian pula ini, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, berarti 6 hari yang penting di bulan Syawal. Kalau diniatkan dengan Senin Kamis sekaligus pun gak masalah. Yang penting jumlahnya 6 hari. Iya. Bahkan nilainya jadi berlebih. Kita dapat 2 pahala. Pahala Senin Kemisnya, pahala puasa Syawalnya. Alhamdulillah. Iya. Ustaz, di bulan Ramadan kan setan-setan dibelenggu. Mengapa masih banyak kemaksiatan di bulan Ramadan? Pak, ada saya ingin berikan 3 jawaban sesuai dengan dijawab oleh para ulama. Jawaban yang pertama, dan ini pendapat Syekh Mukbil, bahwa yang dimaksud setan-setan yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang jahatnya. Itu yang ditunjukkan dalam riwayat Tirmidzi.
Suffidati syayatin maradatul jin. Setan-setan akan diikat. Siapa itu? Maradatul jin, jin-jin yang durhaka. Berarti yang diikat hanyalah jin-jin yang durhaka saja. Adapun jin-jin yang tidak jahat, yang tidak durhaka, nggak diikat. Atau yang kedua, ini pendapat Imam Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud dengan setan diikat artinya syahwatnya dipersempit. Sehingga orang yang berpuasa itu syahwatnya apa? Dipersempit, sehingga keinginan untuk berbuat maksiatnya kurang. Adapun yang ketiga, ketahuilah, sebab seseorang berbuat maksiat itu ada dua. Sebab yang pertama sebab luar, maka ini setan. Sebab yang kedua sebab dalam, yaitu hawa nafsu. Sebab luarnya sudah tidak ada, sebab dalamnya masih ada. Karena Rasulullah tidak mengatakan hawa nafsu diikat. Rasulullah hanya mengatakan setan diikat. Berarti sebab dalamnya masih ada. Makanya coba antum lihat, orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih lagi. Kalau di Ramadan saja dia berbuat maksiat, di luar Ramadan dia lebih lagi, Pak. Kenapa? Karena di luar Ramadan setannya nggak diikat. Berarti dua pendorong maksiatnya kuat sekali. Ya, Allahu a'lam. Ustadz, waktu itu saya sedang itikaf. Kemudian setelah 7 hari saya itikaf, istri saya minta izin pulang ke rumah ibunya. Mana yang lebih utama, Ustadz? Saya mengantar istri saya pulang ke rumah ibunya dan saya membatalkan itikaf, atau istri saya suruh pulang sendiri saja? Saya mau tanya, ini pulangnya safar apa enggak? Ini yang bertanya ini siapa? Istrinya minta izin mau pulang ke rumah orang tuanya. Safar tidak. Kalau cuma 1 kilo, nggak apa-apa, kamu sendiri aja. Saya lagi itikaf. Cuma 1 kilo kok rumahnya, rumah mertua kok. Iya. Tapi kalau safar, misalnya mau pulang kemana? Mau pulang ke Medan, tinggalnya di Siantar misalnya. Safar kan? Maka pada waktu itu wajib antum batalkan itikaf. Kalau memang urgen pulang kampungnya. Kalau enggak, bilang ke istri, nanti aja deh selesai itikaf, kita pulang bareng-bareng aja. Oh enggak mas, ini orang tua saya harus segera dirawat dan yang lainnya sakit dan yang lainnya urgen harus segera pulang. Gimana? Maka antum batalkan itikafnya. Karena menemani istri antum hukumnya apa? Itikaf hukumnya apa? Jangan sampai demi yang sunnah tinggalkan yang wajib. Salah. Ya, jangan sampai itu. Qadha puasa Ramadan di bulan Syawal, apa bisa dimasukkan puasa Syawal juga? Ikhtilaf juga para ulama dalam ini. Namun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa qadha dengan Syawal tidak bisa digabung. Kenapa? Karena levelnya beda, sebabnya juga beda. Yang satu qadha Ramadan, hukumnya apa? Wajib. Yang satu Syawal. Dan hadis itu juga menunjukkan kepada itu, Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari, lihat Rasulullah memisahkan tidak, membedakan tidak. Siapa yang puasa Ramadan, puasa Ramadan. Kata Syekh Utsaimin apa? Seseorang disebut puasa Ramadan kalau ia berpuasa Ramadan sebulan penuh, sempurna sudah. Kemudian diikuti 6 hari Syawal. Berarti hadis ini mengisyaratkan bahwa puasa Ramadan tidak bisa digabungkan dengan 6 hari Syawal. Tidak bisa. Iya.
Apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal bagi wanita yang pada waktu puasa Ramadan wanita tersebut haid? Bagaimana ini Ustadz? Emang haidnya berapa hari? Sebulan penuh? Kalau haidnya cuma 6 hari kan masih banyak itu. Kan Syawal itu sebulan Pak. Sebulan berapa hari? 29 atau 30 hari, iya kan? Berarti qadha dulu 6 hari, baru puasa Syawal 6 hari. Kecuali kalau haidnya sebulan penuh, baru. Ini haidnya cuma 6 hari, 7 hari aja kok ngeluh. Ya, kami haid, kami harus qadha. Gimana nggak sempat puasa Syawal? Nggak sempat apa? Banyak waktu kok. Ya. Kecuali kalau suaminya syahwatnya kuat, tiap hari minta terus, mau puasa nggak boleh, maka di saat itu nggak boleh dia puasa Syawal, karena Rasulullah melarang seorang wanita puasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya. Suaminya bilang jangan puasa, ya udah jangan. Mohon penjelasan tentang bagaimana tata cara ta'aruf. Wah, ini kayaknya ada yang mau ta'aruf ini. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Kalau antum ingin ta'aruf dengan seorang akhwat misalnya, maka pergilah ke rumah orang tuanya. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu itu Sa'ad bermusyawarah kepada Rasulullah tentang dia ingin menikahi seorang wanita. Maka Rasulullah pergilah ke rumah bapaknya dan bilang bahwasanya Rasulullah SAW menyetujui Sa'ad untuk wanita tersebut. Datang Sa'ad ke rumah orang tuanya. Kemudian Sa'ad bertemu dengan orang tuanya ragu. Kenapa? Karena orang Sa'ad ini miskin, kere. Kemudian Sa'ad berkata, Rasulullah yang menyuruhku, aku pergi ke sini. Rupanya wanita itu dengar. Langsung dia buka hijabnya, dipersilahkan lihat dirinya, karena dia tahu itu perintah Rasul SAW. Iya, Masya Allah. Nah itu datang ke orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, ditemani mahramnya. Mahramnya pun nggak ada, gimana dong? Kalau begitu jangan sampai berdua-duaan dengan akhwat tersebut. Harus ditemani dengan teman-teman yang lain yang bersama-sama perempuan, sehingga dia tidak berdua-duaan dengan akhwat tersebut. Ya. Maka lihat, kata Rasulullah, lihatlah. Ini namanya disebut dengan apa? Nazar. Nah, ikhtilaf para ulama, batasan nazar itu apa saja? Jumhur mengatakan wajah dan tangan sampai pergelangan begini. Alasannya kata jumhur, wajah mewakili kecantikan, sedangkan tangan mewakili kurus atau tidaknya. Dari tangan kelihatan kurus apa enggaknya gitu. Sebagian ulama berpendapat boleh melihat yang biasa terlihat di rumahnya di depan bapak-bapak dan kakak-kakaknya. Apa itu? Rambut, leher, lengan, betis. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Albani, Said Sabiq, ya, dan banyak ulama muhaqqiqin merajihkan pendapat ini. Dalilnya hadis bahwa Jabir berkata, aku dahulu berusaha untuk melihat wanita tersebut supaya aku bisa melihat bagian tubuh yang membuat aku bisa ingin menikahinya. Maksudnya kata mereka yaitu berusaha melihat si wanita tersebut berada di rumahnya dengan pakaian yang biasa terlihat oleh bapak-bapak dan mahram-mahramnya. Maka boleh melihat rambutnya. Boleh saja, Masya Allah wajahnya cantik, rambutnya kayak Ethiopia. Misalnya ya, rambutnya sangat ya, atau kribo ya, kayak Dajjal gitu. Sehingga ketika antum melihat rambutnya nggak suka, bisa jadi kan. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam
Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, karena dalilnya lebih kuat. Yang mengerikan dan lebih ekstrim lagi pendapat Ibnu Hazm, boleh melirat seluruh tubuhnya kecuali kubul dan dubur. Dalilnya Ibnu Hazm apa? Karena Rasul mengatakan, lihatlah wanita itu, mutlak, tidak disebutkan mana yang harus dilihat, berarti semuanya boleh. Tapi kata para ulama, ini pendapat syadz, ganjil, dan tidak boleh diambil. Tapi kayaknya banyak, kalau misalnya itu boleh, memilih Ibnu Hazm ya Pak ya. Udah gitu, alasannya apa? Hormati perselisihan ulama. Saya merujuk ke pendapat Ibnu Hazm ini. Waduh, musibah. Kapan waktu terbaik membaca Al-Quran selain di bulan Ramadan? Setiap malam itu waktu terbaik buat baca Quran. Sebutkan dalam satu riwayat yang hasan insyaallah, man qara'a fi lailatin mi'at ayah, siapa yang membaca Al-Quran dalam satu malam 100 ayat, maka seakan-akan ia bersolat semalam sunduh. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna hadis ini. Apakah maksudnya membaca 100 ayat itu di dalam sholat, ataukah maksudnya membaca Quran seperti biasa pun masuk dalam hadis tersebut. Tapi kalau kita melihat kepada lafadznya umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, walaupun tentunya di dalam sholat itu lebih utama. Apakah puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu masih tetap harus diganti? Meninggalkan bulan puasa Ramadan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia tinggalkan sengaja tanpa udzur, nggak sakit, nggak haid, nggak safar, dia tinggalkan tanpa udzur. Terjadi perselisihan para ulama. Apakah orang seperti ini tetap wajib qadha atau qadha sudah tidak ada gunanya lagi? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada qadha untuk dia, karena qadha sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena dia tinggalkan puasa Ramadan sengaja. Sedangkan Allah mewajibkan qadha hanya kepada orang-orang yang punya udzur. Sementara ini tidak punya apa? Udzur. Makanya mereka yang mengatakan wajib qadha, dalilnya apa? Dalilnya qiyas aula, artinya yang punya udzur saja wajib qadha, apalagi yang nggak punya udzur. Maka kita katakan tidak bisa dikiaskan antara orang yang punya udzur dengan yang tidak punya udzur. Itu qiyas ma'al farik yang sangat jauh berbeda. Dan kaidah usul fikih mengatakan qadha itu membutuhkan dalil yang baru. Mana dalil yang mengatakan wajib qadha bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja? Yang ada itu adalah orang yang sakit atau musafir atau haid, itu yang wajib qadha. Maka dari itu kewajiban dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Keadaan yang kedua, dia tidak puasa karena ada udzur seperti haid atau sakit atau safar. Kemudian setelah beberapa kali Ramadan dia belum sempat juga mengqadhanya. Maka seluruh ulama sepakat yang saya ketahui dia tetap wajib qadha, tidak gugur. Cuman terjadi perselisihan, apakah dia wajib bayar fidyah apa tidak? Selain qadha ditambahkan fidyah atau tidak? Aisyah radhiyallahu anha pendapatnya qadha plus fidyah. Itu pendapatnya Sementara sebagian ulama mengatakan cukup qadha saja, karena fidyah tidak ada dalilnya sama sekali dari Allah dan Rasulnya. Semoga itu yang kuat. Apakah benar kalau kita meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka ahli warislah yang wajib menggantikan puasanya? Ada hadis, man mata wa alaihi siyam
shoma anhu waliyuhu, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia punya kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya, oleh walinya. Namun banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah puasa nazar. Adapun puasa Ramadan kalau dia meninggal dan punya beberapa hutang, fatwanya Ibnu Abbas adalah cukup bayarkan fidyah saja. Ya, dan itu yang insya Allah yang kuat. Allahu a'lam. Perbanyak waktu sholat antara isya dan maghrib dan isya. Itu sholat apa ya? Ya sholat aja antara maghrib dan isya. Niatnya sholat antara maghrib dan isya, selesai. Ya. Bolehkah Bilal mayit? Bilal mayit itu maksudnya apa? Baru tahu saya Bilal mayit. Bolehkah Bilal mayit menerima uang dari zakat fitrah? Apa nih Bilal mayit? Oh, orang yang tugasnya memandikan jenazah. Nah, masalahnya dia orang miskin bukan? Kalau dia bukan miskin, dia punya uang, harta, tidak boleh. Zakat fitr itu hanya untuk fakir miskin. Ibnu Abbas berkata, "Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitr tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim." Rasulullah mewajibkan zakat fitr sebagai makanan untuk fakir miskin. Lihat, Ibnu Abbas mengatakan makanan untuk fakir. Nah, kalau Bilal mayit ini, istilah di sini kali ya, Allahu a'lam. Ternyata orang kaya, punya mobil kijang, punya motor, punya kereta ya. Kereta api, kereta biasa. Sepeda motor ya. Ini bukan orang miskin, jangan dikasih zakat fitr, nggak boleh. Bagaimana cara khitbah yang sesuai syariat? Tidak ada ketentuannya sebetulnya dalam syariat itu. Ya. Kita hanya sebatas datang untuk melamar, selesai. Cuma kan kalau di masyarakat kita ada adat-adatnya, Pak. Maka selama adat itu tidak bertabrakan dengan syariat, boleh, Mas. Kalau di Jawa itu biasanya kalau meminang tuh sekalian bawa-bawaan, Pak. Bawa celana dalam, bawa apa, bawa itu, macem-macem lah. Nggak masalah. Nanti ada basa-basi dulu, nggak masalah, karena itu tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Kaidah usul fikih mengatakan suatu dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat selama tidak bertabrakan dengan syariat. Tapi kalau misalnya adatnya di situ joget-joget, musik-musik, nggak boleh, haram. Ya. Mau bertanya, yang dikatakan dengan taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin itu gimana ya Ustaz? Apakah dengan tidak melaksanakan sebagian perintahnya, apakah kita belum bisa dikatakan taat dan belum bisa dikatakan orang-orang beriman? Menaati pemimpin itu harus mengikuti ketaatan kepada Allah, dan artinya kalau kita diperintahkan oleh pemimpin kita, lihat perintah ini sesuai enggak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata perintah itu maksiat, maka tidak boleh kita taat. Tapi kalau perintah itu tidak bertabrakan dengan syariat, tidak terlarang juga dalam syariat, wajib ikuti. Kenapa? Karena Allah yang mewajibkan kita untuk mengikuti apa? Ulil amri, pemimpin. Iya. Maka kalau ternyata kita tidak menaati ulil amri, bagaimana? Berkurang keimanan kita. Ya, bukan berarti kafir, tidak. Tapi berkurang keimanan kita. Kadar iman kita berkurang.
Bagaimana seorang wanita yang belum menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian ia mau puasa Syawal, bolehkah Syawal dulu baru qada? Pendapat yang saya pilih, yakni pendapat yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin, wajib qada dulu. Karena mengqada itu hukumnya wajib, sedangkan Syawal itu hukumnya apa? Sunnah. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau waktu Syawalnya mepet. Misalnya waktu Syawal tinggal 6 hari, sementara saya belum sempat apa? Mengqadha. Maka kalau keadaannya seperti ini nggak apa-apa, dia Syawal dulu. Baru kemudian apa? Qadha. Kenapa? Karena Syawal terbatas. Tapi kalau sekarang ini kan Syawal masih panjang, maka wajib qadha dulu. Setelah qadha baru kemudian Syawalan. Ya. Hukum kotak infak ketika di majelis bagaimana Ustadz? Maksudnya kotak infak yang dijalankan ketika di majelis taklim. Karena ada yang mengatakan perkara tersebut tidak ada. Bagaimana tanggapan Ustadz? Lebih baik minta izin ke Ustadznya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan konsentrasi Ustadz. Ketika Ustadz menjelaskan bagi-bagi, konsentrasi buyar, Pak. Dan akibatnya Ustadz akhirnya bisa saja menyampaikannya jadi kurang semangat, dan yang lain itu sangat berpengaruh kepada mood seorang ustadz. Maka yang lebih bagus panitianya minta izin ke ustadz, minta izin pas kajian kita mau bagi-bagi. Kata ustadznya silakan, nggak masalah, karena ustadz ini misalnya dalam keadaan apapun konsentrasinya nggak bisa terganggu. Ada ustadz kayak gitu, Pak. Kalau saya enggak, kalau saya orangnya ada tidur aja udah kesel gitu. Biasanya sih kalau saya ada yang ngelihat yang tidur langsung saya tunjuk. Apa yang saya katakan tadi. Ya. Saya dulu pernah di majelisnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin tuh nggak boleh ngelihat ada yang tidur. Suatu ketika teman saya di samping saya tidur, ditunjuk langsung kena. Anta. Apa yang saya ucapkan tadi? Nggak tahu sih. Bangun. Suruh berdiri 5 menit, Pak. Ya, kalau saya nggak berani sama antum kayak gitu, bisa langsung pulang. Ya. Paling saya cuma nanya aja. Ya, biasanya begitu. Kalau ngelihat ada yang tidur, jawab pertanyaan saya. Ya, begitu aja. Jadi kalau kotak infak ada di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika khutbah Idul Fitr selesai berkhutbah di hadapan para laki-laki, maka Rasulullah SAW mendatangi para wanita karena tidak sampai suaranya Rasulullah kepada para wanita tersebut. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka berinfak. Maka kata Bilal, maka aku melihat ada seorang wanita yang melemparkan kalungnya, ada yang melemparkan apa? Antingnya, sementara Bilal yang mengambilnya dengan bajunya. Lihat. Kenapa? Atas perintah Rasul. Nah, majelis taklim itu, Pak, haknya ustadz. Maka siapapun yang mau pergi wajib minta izin kemana? Ke ustadz. Demikian pula membagikan keropak infak wajib izin kemana? Ke ustadznya. Ustadz, kami minta izin mau. Atau ustadznya silakan, nggak masalah. Ya udah, masalah, silakan aja. Iya. Bulan Ramadan kemarin tetangga meninggal dunia pada hari Jumat, Ustadz. Namun dia orangnya nggak pernah sholat, nggak puasa juga. Itu gimana ya? Kok bisa meninggalnya hari Jumat? Sementara kan hari Jumat itu kan tanda husnul khotimah. Nah, Pak, kita itu memahami hadis jangan
melihat hadis tanpa melihat yang lainnya. Salah. Kalau ada orang yang meninggal di hari Jumat dalam keadaan berzina, tetap su'ul khatimah. Walaupun di hari Jumat. Hadis tentang hari Jumat meninggal tanda husnul khatimah memang menjadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah hadisnya hasan atau dhaif? Syekh Albani menghasankan, sementara Syekh Mukbil mendhaifkan. Dan banyak ulama yang mendhaifkan. Di antara alasan mereka juga apa? Kalaulah hari Jumat itu waktu wafat yang paling baik, tentu Rasulullah yang paling utama. Ternyata Rasulullah diwafatkan di hari Senin, bukan di hari Jumat. Kalau di hari Jumat yang paling baik, tentu Allah akan pilihkan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Benarkah gugur kewajiban suami memberi nafkah istri apabila istri bekerja di luar rumah berpenghasilan sendiri? Pertama, kewajiban mencari nafkah untuk istri itu siapa? Suami. Yang kedua, Pak, keluarnya istri untuk kerja itu untuk kebutuhan darurat apa tidak? Kalau dia sudah dicukupi oleh suami, tidak boleh dia keluar rumah. Kenapa? Karena pertama Allah memerintahkan para wanita untuk tinggal di mana? Di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda apa? Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Apabila wanita keluar dari rumah, setanlah yang akan membimbing dia. Dan sedekat-dekat wanita kepada Robnya, kata Rasulullah, di saat ia berada di rumahnya. Tapi kalau si wanita ini memang butuh untuk bekerja, misal dia suaminya nggak mau ngasih yang cukup buat dia, sementara dia punya tanggungan orang tua dan adik-adiknya, bagaimana ini? Dia butuh bekerja dan suaminya mengizinkan, nggak masalah, dan pekerjaannya pun juga terhindar dari fitnah insya Allah. Silakan selama tidak melalaikan kewajiban. Tapi kalau itu melalaikan kewajiban tidak boleh. Ya. Contoh, antum sudah bekerja, sudah menafkahi istri. Lalu antum berkata kepada istri, "Ma, kamu udah nggak usah kerja, berhenti aja. Aku yang punya tanggung jawab untuk ngasih kamu rezeki." Apa kata istrinya? "Enggak, pokoknya saya tetap mau bekerja. Kamu larang enggak? Kamu larang, bodoh amat." Ini namanya nusyuz. Ini namanya apa? Maka wanita yang nusyuz tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Berarti khusus yang wanita nusyuz saja yang tidak ada kewajiban apa? Memberikan apa? Nafkah. Ya, begitu. Dalil daripada nusyuz itu ada dalam surat An-Nisa. Cuman saya qadarullah tidak hadir ayatnya di kepala saya. Bagaimana bermakmum kepada imam yang imam itu melakukan praktek perdukunan alias dukun? Saudaraku, perdukunan itu perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Tidaklah Sulaiman kafir, akan tetapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir. Allah juga berfirman dalam ayat tersebut, ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah ujian buat kamu. Kamu jangan kafir. Atas dasar ayat ini para mayoritas ulama mengatakan
dukun itu kafir. Dukun itu apa? Kafir. Maka kalau ada orang yang melakukan perdukunan, kita lihat ini orang bodoh apa bukan? Barangkali dia tidak tahu kalau itu perbuatan apa? Dukun. Barangkali dia tidak tahu hukum perdukunan dalam Islam. Ajarkan dulu, dakwahkan dulu, pahamkan dulu, bawakan dalilnya, hujahnya. Qala Allahnya, firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan ulama. Kalau sudah jelas bahwa perbuatan dia itu jelas-jelas perbuatan perdukunan, sihir yang dilarang dalam Islam, ternyata ngeyel juga, gak mau terima padahal sudah tegak hujah, mendingan antum jangan sholat di belakang dia. Kecuali kalau antum khawatir mudarat yang lebih besar. Misalnya orang ini sangat berpengaruh di masyarakat. Kalau antum gak sholat di belakang dia, antum akhirnya ya masyarakat akan menyakiti antum atau yang lainnya. Maka kalau antum menghindari mudarat gak masalah. Sholat bersama dia, pas pulang ke rumah antum sholat lagi. Karena antum ragu sholat dia sah apa enggak. Masalahnya. Iya. Allahu a'lam. Mana yang lebih utama Ustaz? Mengganti puasa diri sendiri atau mengganti puasa orang tua? Akhi, dalam masalah ibadah utamakan diri sendiri. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara dirimu dan keluargamu. Latih diri sendiri dulu. Latih qadha buat diri sendiri, itu yang harus dahulukan. Sekarang qadha untuk orang tua. Pertanyaan saya, apa yang perlu diqadhakan dari orang tuamu? Oh, dia punya hutang puasa Ustadz, keburu meninggal. Sudah saya sebutkan tadi, pendapat yang paling kuat cukup dibayarkan apa? Fidyah saja. Ya. Apakah benar seseorang mendapatkan pahala yang besar sesuai tingkat kesulitan yang ia hadapi? Benar, kan sudah saya sebutkan tadi. Ya. Bagaimana seseorang yang sedang sakit kemudian sholat? Apakah pahalanya sama dengan pahalanya orang yang sehat? Sama. Ya. Dalilnya hadis surat Ibnu Hibban. Idza maridal abdu aw safara kutibalahu min sholatihi makana muqiman sahihan atau kama qala. Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, maka ditulis untuknya dari sholatnya itu sesuai seperti dia tidak sakit dan tidak safar. Artinya kalau kita punya kebiasaan sholat 5 waktu, kemudian qadarullah karena kita sakit, akhirnya kita menjama atau kita safar ya, akhirnya kita mengqosor, maka pahalanya tetap sama dengan seperti biasa. Kalau kita punya kebiasaan sholat sunnah rawatib ketika kita sakit tidak mampu, maka tetap diberikan pahala seperti biasa. Ya, kalau kita punya kebiasaan. Bagaimana menyatukan sebuah keluarga dengan manhaj yang berbeda-beda, Ustadz? Ya disuruh ngaji semuanya dulu deh. Duduk di majelis taklim. Nanti kalau udah pada pintar, baru kemudian masing-masing memperlihatkan hujahnya apa. Kalau itu masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, ya udah nggak perlu kita saling memaksakan pendapat. Tapi kalau itu masalah-masalah yang sudah jelas kesepakatan ulama salahnya, maka yang salah wajib rujuk kepada apa? Yang benar. Terjadi perselisihan itu Pak kalau ada orang yang sudah jelas salah, nggak mau apa? Disalahin. Justru menyalahkan orang yang nyalahin sambil berkata,
sok merasa paling benar sendiri kamu. Itu yang susah. Oke lah, masalah-masalah ijtihadiyah kita saling menghormati nggak masalah. Antum merojikan misalnya baca Al-Fatihah di belakang imam, silakan, itu mazhab Syafi'iyah. Yang satu merojikan diam, masing-masing punya hujah kuat, masalah ijtihadiyah nggak masalah. Tapi kalau itu jelas ijma ulama seluruhnya mengatakan itu batil, itu nggak boleh, itu bid'ah, maka yang salah ini wajib rujuk kepada apa? Kebenaran. Iya. Suami saya menzalimi saya, Ustaz, lalu mentalak saya. Beberapa hari kemudian saya dapat hadiah umroh gratis. Apakah ini adalah sebagai gantinya Allah untuk saya ya Ustaz? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan waktu umroh dapat jodoh. Tapi ingat ya, pergi umrohnya harus dengan mahram. Apa hukumnya seorang akhwat ikut berorganisasi, bercampur baur dengan lawan jenis? Waduh, yang seperti ini janganlah para akhwat seperti itu. Ini namanya emansipasi. Ya. Campur baur laki-laki wanita dalam Islam haram. Wanita itu tugasnya adalah mendidik anak, melayani suami, berdakwah kepada sesama wanita lagi. Maka dari itulah masalah-masalah yang sifatnya besar, urusan itu diserahkan kepada para laki-laki. Rasulullah bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang pemimpinnya seorang wanita. Nggak beruntung kata Rasulullah SAW. Ya. Loh, berarti Islam itu sangat menghinakan wanita ya? Justru memuliakan itu. Wanita tidak diberikan beban-beban yang berat, memuliakan itu. Ya. Wanita disuruh dia di dalam rumah, memuliakan itu Pak, supaya dia tidak digoda dan diganggu oleh para laki-laki, supaya tidak tercampakkan kesuciannya dan yang lainnya. Dimuliakan oleh Islam. Saya mau tanya, wanita itu tercipta dari tulang punggung atau tulang rusuk? Tulang rusuk. Maka hendaknya dia jadi tulang rusuk, jangan jadi tulang punggung. Ini enggak kok, perempuan jadi tulang punggung, kebalik. Laki-lakinya jadi tulang rusuk. Ya, jadi bapak rumah tangga. Allah musta'an. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata